Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan terhadap rekan sejawat, yaitu yang dilakukan adalah ada 3 kegiatan inti nantinya. Yang pertama kegiatan pra observasi, kemudian observasi dalam kelas atau pada saat pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah pasca observasi, yaitu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah disampaikan. Baiklah, saya akan melakukan observasi terhadap rekan sejawat, yaitu Pak Arif Hidayatullah, yaitu akan menyampaikan atau guru mata pelajaran sosiologi. Bagaimana Pak Arif? Alhamdulillah baik. Jadi yang pertama kegiatan ini adalah yaitu pra observasi kelas, di mana akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan ini. Kalau Pak Arif ini mengajar mata pelajaran apa? Ya, baik, terima kasih. Saya perkenalkan ulang lagi. Saya atas nama Arif Hidayatullah. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10 sampai dengan kelas 12. Kemudian pada dasarnya bahwa dalam konteks pembelajaran sehari-hari kita masih memiliki banyak kendala terkait peserta didik kita. Misalnya yang pertama kaitannya dengan peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, kemudian masih malu-malu untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat. Intinya bahwa pembelajaran yang selama ini sering saya lakukan adalah pembelajaran yang sering berpusat pada guru. Artinya siswa belum sepenuhnya mengeluarkan kemampuannya untuk berpikir kritis dan kreatif. Mungkin demikian. Ya, terima kasih Pak Arif. Kemudian nanti pada saat observasi di kelas, kelas apa yang akan diajarkan oleh Pak Arif? Kebetulan nanti saya akan masuk mengajar di kelas lintas minat, yaitu kelas 11 IPA 3. Di sana nanti sesuai dengan pemaparan saya di awal tadi bahwa untuk mengatasi persoalan yang saya sampaikan tadi, saya mencoba meramu pembelajaran yang mungkin nanti akan memihak pada peserta didik itu sendiri, sehingga proses pembelajaran nanti akan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian peserta didik bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin demikian Pak Rusni. Ya, berarti Pak Arif ingin merubah dari, kalau dulu kan biasanya pembelajaran itu berpusat pada guru ya. Ya. Berarti kalau sekarang itu bagaimana pembelajaran itu berpusat pada murid. Murid. Ya. Setidaknya sini. Baik Pak Arif, kemudian KT atau tujuan pembelajaran yang akan Pak Arif sampaikan nanti kira-kira apa? Oke, baik Pak Husni. Untuk kompetensi dasar nanti, karena di sosiologi itu kan ada untuk kelas 11 ada 5 kompetensi dasar untuk ini. Kemudian materi ini adalah materi terakhir tentang kompetensi dasar 3.5 yang membahas tentang materi integrasi sosial. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran nanti itu saya mencoba menggunakan model pembelajaran grup investigasi dengan metode diskusi kelompok supaya peserta didik nanti bisa menganalisis faktor apa yang menjadi pendorong sehingga terjadinya integrasi sosial itu tadi. Kemudian dengan tujuan seperti itu atau dengan model pembelajaran itu, saya harap siswa bisa kreatif nanti dalam proses pembelajaran. Ya baik, dari tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi, kira-kira berapa kali pertemuan yang baru tuntas? Untuk pembelajaran di materi ini pertemuan yang
Yang ketiga terkait materi integrasi, di mana di pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang pengertian dan syaratnya, kemudian apalagi namanya materi setelah itu ada faktor yang menghambat dan mempercepat proses lajunya atau terjadinya integrasi itu sendiri. Ini pertemuan selanjutnya itu tentang faktor pendorong tadi, bagaimana integrasi itu bisa tercapai. Ya, kemudian selanjutnya pada saat pembelajaran nanti kira-kira area pengembangan yang hendak atau yang ingin dicapai oleh Pak Arif itu kira-kira gimana Pak? Sesuai apa yang menjadi keluhan di awal tadi, bahwa peserta didik itu kan kurang aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga yang nanti yang akan saya coba pengembangan yang berkaitan dengan peserta didik itu, misalnya yang pertama itu kaitannya dengan siswa yang masih malu-malu dalam bertanya, kemudian berkomunikasi dengan teman-temannya atau memaparkan hasil diskusinya, sehingga nanti pada saat proses pembelajaran ini hal-hal semacam itulah yang nanti akan saya kembangkan supaya peserta didik itu sendiri bisa dengan aktif supaya berpikiran kritisnya itu bisa tertuang dalam proses pembelajaran itu sendiri, sehingga proses pembelajaran nanti betul-betul mengembangkan potensi dari peserta didik itu supaya terlibat aktif, kritis, kreatif dalam proses pembelajaran itu. Mungkin demikian Pak Husni. Ya baik, tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arif, yaitu berkaitan dengan area pengembangannya tergantung dari bakat, minat, dan kemampuan atau potensi dari siswa itu sendiri atau murid. Apakah Pak Arif yakin bisa merubah pola pikir atau karakter siswa? Kita lihat bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda satu dengan yang lain. Terkait yakin, selama kita ada kemauan untuk merubah itu, mungkin saya meyakini tentang itu. Makanya untuk pertemuan ini supaya bisa mengarah kepada apa yang menjadi tujuan itu, makanya saya mencoba penggunaan model pembelajaran yang baru itu, sehingga apa yang menjadi tujuan atau apa yang menjadi keinginan untuk merubah pola pikir dari peserta didik itu bisa tercapai. Begitu. Ya, jawaban yang paling mantap sekali. Nanti kita tunggu di pada saat proses pembelajarannya Pak Arif ya. Baik, yang terakhir Pak Arif, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan dalam atau pada saat proses pembelajaran nanti? Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan masih pola picture center ya harusnya. Kemudian dalam proses pembelajaran ini, supaya merubah kemampuan atau pengembangan dari karakter dan peserta didik sendiri, saya mencoba menggunakan strategi bukan baru sih sebenarnya. Itu ada model pembelajaran grup investigasi, di mana peserta didik itu dilibatkan secara penuh mulai dari awal pembelajaran itu sampai akhir. Nah, dari model itu saya menggunakan lagi strategi atau metode yang bisa saya pakai, itu metode diskusi kelompok, sehingga nanti tidak ada lagi ruang bagi peserta didik untuk tidak bisa mengembangkan lagi kemampuan-kemampuan misalnya yang semula malu bertanya, kemudian susah sekali untuk bekerja sama dengan teman-temannya, sehingga harapan saya nanti dengan strategi ini bisa merubahlah apa yang menjadi kelemahan dari peserta didik itu sendiri. Demikian Pak Husni. Jadi strategi yang paling bagus sekali ini berkaitan dengan proses pembelajarannya, yaitu tadi ada berarti proses pembelajarannya sudah berpusat pada murid, Ya. kemudian akan mengadakan atau mengembangkan pola diskusi ya. Ya. Baik Pak Arif, nanti kita akan lanjutkan di observasi kelas ya pada saat Pak Arif melakukan proses pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Arif, terima kasih banyak. Sampai ketemu dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Ayo semangat. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, sebelum kita berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang menjadi proses pembelajaran kita bisa tercapai. Silakan kita kelasnya. Mungkin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Banyak. Banyak. Oke, kalau banyak kita fokus saja apa yang ada di kelas. Sedikit banyaknya siswa yang nanti fokus di pembelajaran kita hari ini. Oke, baik, kita melanjutkan proses pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya supaya kita fokus perhatikan ayat, kita masih mempelajari tentang kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 yang berkaitan dengan integrasi sosial. Adapun indikatornya, kita hari ini membahas dua indikator saja. Yang pertama di indikator 3.5.3 itu menjelaskan proses terjadinya integrasi sosial. Kemudian indikator yang kedua menganalisis faktor pendorong dan penghambat terjadinya integrasi sosial. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, setelah proses pembelajaran ini minimal kalian bisa atau mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat terjadinya integrasi sosial. Ini yang menjadi tujuan kita. Kalau kalian tidak mampu seperti ini, berarti proses pembelajaran kita gagal. Ya, nah supaya kita fokus pada proses pembelajaran, silakan duduk sebaik mungkin. Jangan sandar pada kursi, tangan berada pada kaki atau paha. Coba tinggalkan yang lain. Oke, supaya kita fokus. Jangan bersandar pada kursi, tangan mampu pada paha. Oke, sudah? Kalau sudah, silakan hembuskan nafasnya pelan-pelan, tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3, mulai. Lagi 1, 2, 3, mulai. Sekali lagi. Rasakan apa yang terjadi ketika kalian menarik nafas, kemudian membuang nafasnya, supaya kita akan fokus atau memfokuskan lagi pikiran kita pada proses pembelajaran selanjutnya. Oke? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Oke. Perhatikan gambar ini terkait dari apa yang sudah kita kerjakan barusan. Memfokuskan kembali kita pada proses pembelajaran. Kira-kira gambar ini menggambarkan apa? Ya? Bahagia boleh, senang boleh, ya? Sedih. Oke. Kecewa, stres, apa? Marah. Oke. Perhatikan baik-baik dari gambar ini. Kira-kira kalau seandainya kalian sendiri atau teman kalian yang merasakan salah satu dari ini, misalnya satu orang merasa marah atau merasa senang, ya, atau marah lah misalnya. Kira-kira menurut kalian, apa yang akan kalian sarankan atau kalian lakukan ketika melihat atau menemukan teman kalian mengalami salah
salah satu dari gambar ini? Satu orang angkat tangan. Jika teman kita merasa sedih, maka kita harus menyemangat dia dengan kata-kata motivasi dan dapat membuat hati dan bahagia. Oke. Yang lain? Mencerminkan gambar yang lain? Boleh? Kalian tadi kalau marah berarti minimal untuk menenangkan temannya. Hal yang lain ada? Misalnya ketika temannya sedih atau ketika temannya kecewa. Ada? Kalau ada temannya menangis berarti sedih ya? Nah, bagaimana respon kalian ketika melihat atau menemukan temannya atau diri sendiri yang merasakan hal itu? Iya kan? Nah, sebaliknya kalau seandainya ada teman yang seperti itu, ketika kita marah ada yang menenangkan, ketika kita kecewa ataupun sedih ada yang menguatkan, ya? Nah, dari hal-hal semacam ini akan membuat kita nyaman dan bangkit dari keadaan yang sebelumnya. Oke, kita lanjut pada materi kita. Saya akan bagi dalam 3 kelompok, ya, untuk membahas materi kita tentang integrasi ini. Di mana pada indikatornya tadi membahas apa saja proses dari terjadinya integrasi. Dan yang kedua, faktor pendorong dan penghambat dari integrasi. Oke, saya langsung bagi dalam 3 kelompok. Saya bagi berdasarkan hitungan saya, ya. Mulai dari sana 1, 2, 3, 1, 2 dan seterusnya. Oke, silakan. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Oke, silakan. Yang angka 1 bergabung menjadi kelompok 1, angka 2 bergabung dengan temannya menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Oke, silakan. Atau 1 di sini, 2 di sini. Ya?
mulai proses diskusinya. Silakan berdiri terlebih dahulu supaya memompa semangat kita dalam proses diskusi kita hari ini. Oke, perhatikan supaya menambah semangatnya, ya. Oke, begini pertanyaannya. Kalau saya bilang pagi, tentunya 1 kali. Kalau siang 2 kali. Ya, 2 kali. Kalau sore 3 kali. Oke, saya coba. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Satu lagi. Selamat pagi. Selamat sore. Oke, saya ganti karena terlalu gampang. Saya ganti pada pembukaan. Dasar saja 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau jumlahnya 2 berarti 2 kali. Kalau jumlahnya 3 berarti 3 kali. Oke? Oke. Fokus. 1 tambah 1. Fokus lagi. 2 kurang 1. 3 tambah 1. 5 kurang 1. Oke, berarti sudah semangat ya. Oke, fokus lagi pada proses diskusi kita. Silakan duduk kembali. Oke, silakan kelompok pertama, kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Oke, waktu dan kesempatan saya persilakan. Kemudian kelompok yang lain simak secara seksama apa yang menjadi materi yang disampaikan oleh kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan yaitu tentang proses integrasi sosial. Di dalam yang kami cari tahu ada 3 proses integrasi sosial. Yang pertama yaitu akulturasi. Menurut ahli Cohen dan Raningra, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan yang berbeda. Proses akulturasi ini sudah ada sejak zaman dahulu karena disebabkan oleh manusia yang berpindah-pindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Itulah yang menyebabkan akulturasi atau perbedaan kebudayaan. Umumnya, akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian budaya itu sendiri. Dan contohnya dapat dilihat di Grebeng Studio adalah salah satu contoh dari bentuk akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Grebeng Studio dilaksanakan dalam menyambut Tahun Baru Imlek di Kota Solo. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam proses ini, setiap individu dalam masyarakat berusaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya seperti musik dangdut yang berasal dari musik India dan musik Melayu. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi merupakan proses yang dilakukan masyarakat dalam meminimalisir pertentangan sehingga dapat menciptakan kerukunan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya pemaksaan terhadap orang yang lemah dan mengalah memberikan orang lain kesempatan untuk jalan terlebih dahulu. Kesimpulan dari proses terjadinya integrasi sosial adalah mental. Bisa lagi soalnya, Pak? Diartikan sebagai perbedaan lama yang menyebabkan antara masyarakat satu sama lain yang dapat memicu timbulnya konflik di antara kumpulan masyarakat tersebut. Oke, sekian penjelasan dari kami tentang proses integrasi sosial. Dan kami akan membuka sesi
menjawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilakan. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami silakan. Oke, boleh berdiri, silakan. Izin bertanya. Perkenalan kelompok dan mana, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sri Siti dari kelompok 1. Oke, silakan. Tadi disebutkan contoh tentang akulturasi, tapi tolong bisa berikan contoh akulturasi di sekitaran kita di sini. Aman-aman, contoh akulturasi. Sekian, terima kasih. Bisa dilihat dari penjelasan tadi, umumnya kan akulturasi adalah berlangsung tanpa perbedaan kebudayaan yang berlangsung tanpa menghilangkan budaya sendiri. Contohnya, misalnya kita memakai pakaian misalnya kita memakai pakaian-pakaian dari luar, tetapi pakaian tersebut diperpadukan dengan budaya yang ada di Indonesia. Apakah saudari Sri Rizky Zaitun memahami? Dan adakah teman-teman yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kalau ada, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, bilang tidak ada supaya kita kembali pada ini. Izin bertanya. Oh, silakan. Perkenalkan, nama saya Nilanda, saya dari kelompok 3. Tadi dibahas yang tentang kelompok tidak menghilangkan budaya sendiri. Maksud dari tidak menghilangkan budaya sendiri itu seperti apa? Izin menjawab pertanyaan dari saudari Nilanda. Misalnya, kan akulturasi yaitu perpaduan antara dua kebudayaan dari budaya asing dan budaya itu sendiri. Misalnya, pakaian dari budaya asing masuk di budaya yang ada di Indonesia, tetapi tidak sama sekali ada perubahan dari budaya asal Indonesia, tetapi tidak menghilangkan secara utuh. Apakah saudara Nulanda bisa mengerti? Sekian, kalau nggak ada lagi pertanyaan, bagi dan kurangnya presentasi dari kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kelompok. Oke, kelompok selanjutnya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Maju lagi, depan lagi. Oke, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan faktor pendorong integrasi sosial. Faktor-faktor pendorong integrasi sosial ada dua macam, yaitu internal dan eksternal. Internal, 1. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi antara individu dan kelompok. 2. Adanya sikap terbuka terhadap perubahan. 3. Adanya kesadaran bahwa manusia sebagai
sebagai makhluk sosial. Kedua adalah faktor eksternal. Satu, adanya pertambahan populasi penduduk yang heterogen atau beragam. Dua, adanya sistem pendidikan yang maju. Faktor pendorong integrasi sosial, yaitu toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan berbeda-beda. Dua, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Tiga, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Empat, persamaan dalam unsur. Empat, perkawinan campuran. Amalgamation. Lima, adanya musuh bersama dari luar. Sekian dari presentasi dari kami. Apakah ada yang Diskusi kelas kita yang berjalan cukup baik, menyenangkan dan ya lumayan kritis lah. Ya. Oke. Dari apa yang terjadi hasil diskusi kelompok tadi, diskusi kelas tadi, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Eka. Dari ketiga materi tersebut dapat Berdiri boleh? Dari ketiga materi tersebut dapat disimpulkan yang pertama, simpulan dari proses integrasi sosial. Simpulannya ada tiga, yaitu satu, akulturasi, dua, asimilasi, tiga, akomodasi. Dan yang kedua, simpulan dari faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, toleransi terhadap kelompok yang berbeda, agama, ras, budaya, dan lainnya. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi berbagai golongan. Yang ketiga, sikap saling menghargai perbedaan. Dan faktor eksternalnya yaitu adanya pertambahan populasi penduduk yang beragam. Dan yang ketiga, faktor penghambat integrasi sosial. Faktor internalnya, satu, adanya sikap individu atau kelompok yang masih tradisional. Yang kedua, ikatan sosial yang rendah. Dan faktor eksternalnya yaitu adanya kesenjangan sosial. Sekian kesimpulan dari ketiga materi tersebut. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Eka untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, saya tambahkan sedikit atau masih ada yang mau menyimpulkan? Ada? Oke, kalau tidak ada saya tambahkan sedikit. Oke, yang terjadi materi kita hari ini adalah proses integrasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada faktor akulturasi. Seperti yang ditanyakan oleh kelompok 1 bahwa contoh akulturasi tadi, misalnya sederhananya begini ya, ketika dalam sebuah masyarakat itu ya ada dua orang yang latar belakang budayanya berbeda, misalnya satu asli Bima, yang kedua dari Jawa atau dari Lombok, ya. Ketika dalam proses kehidupan sehari-hari di masyarakat itu, satu menggunakan bahasa Bima, satu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, orang dari Jawa ini yang berbeda kebudayaan, beda bahasa dengan kita, dia mempelajari bahasa Bima. Dan orang Bima mempelajari bahasa Jawa atau bahasa Lombok. Nah, meskipun menguasai bahasa orang lain, tetapi tidak menghilangkan budayanya sendiri, tidak melupakan bahasa Bima aslinya. Dan sebaliknya, orang Jawa seperti itu, meskipun dia menguasai budayanya kita orang Bima, tetapi tidak menghilangkan budaya asli Jawanya. Misalnya dari bahasanya, bisa bahasa Bima, tetapi tidak melupakan bahasa aslinya bahasa Jawa. Itulah yang disebut dengan akulturasi. Nah, kemudian muncul nih, tidak menghilangkan budaya asli tadi. Nah, budaya asli, bahasanya, agamanya, dan lain sebagainya, tidak menghilangkan budaya itu meskipun mempelajari budaya orang lain. Sama halnya dengan contoh tadi, kita saling menghargai kebudayaan orang lain. Kita ketahui bersama bahwa kita Indonesia ini, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke banyak suku, banyak pulau, banyak agama dan lain sebagainya.
beda agamanya. Ya, seperti yang dicontohkan, jangan memaksakan agama kita terhadap agama orang lain. Kalau seandainya kita seperti itu, kita menghalang-halangi budaya, agama dan lain sebagainya, otomatis integrasi yang akan kita capai tidak akan mungkin tercapai. Ya, makanya dikatakan di situ. Nih, faktor penghambatnya. Nih, sikap individual yang masih sangat tradisional. Semakin tradisional pola pikir kita, karena apa? Kalau tradisional pola pikirnya, dia tidak mau berubah. Ya, karena faktor pendorong tadi bahwa harus ada perubahan, saling menghargai perubahan, gitu kan? Nah, makanya disebutkan di sana adanya sikap curiga, adanya ikatan sosial, adanya kesenjangan, adanya kemerataan pembangunan. Hal-hal inilah yang menghambat proses integrasi itu tercapai. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita saling toleransi terhadap agama lain, kita saling toleransi terhadap suku bangsa yang lain, kita saling toleransi dengan meskipun berbeda bahasa dan lain sebagainya, yakin dan percaya bahwa integrasi itu bisa terwujud. Dan sebaliknya, kalau seandainya hal-hal yang kita bahas hari ini mulai dari yang menghambat sampai dengan yang mendorong terjadinya integrasi, yakin dan percaya integrasi itu bisa terwujud. Gitu ya? Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, karena waktu selesai, jam berapa sudah selesai, kita akhiri. Namun sebelum kita akhiri, kita berdoa sebagai rasa terima kasih kita dalam proses pembelajaran kita hari ini. Silakan wakil ketua kelas Rahmat, silakan bikin doa. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, cukup sekian dan sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Arif, Pak Arif sudah melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Tadi Pak Arif sudah melaksanakan proses diskusi dan seluruh kegiatan dan tahapannya. Kira-kira apa kira-kira hal yang menarik pada saat kegiatan di kelas pada saat pembelajaran yang dilaksanakan? Oke, baik, terima kasih Pak Husni atas waktu dan kesempatannya. Terkait pertanyaan tadi bahwa hal yang menarik yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran, yang pertama terkait keaktifan dari peserta didik selama proses pembelajaran, mulai dari awal kegiatan sampai dengan proses presentasi hasil dari diskusi kelompoknya, sehingga saya mendapatkan beberapa hal atau beberapa poin dari kegiatan itu. Yang pertama yang masih menjadi catatan buat saya adalah kaitannya dengan masih ada sikap malu-malu dari peserta didik sendiri dalam hal menanyakan, mengemukakan pendapat ataupun memberikan tanggapan terkait dari pertanyaan ataupun jawaban dari teman kelompoknya yang lain. Kemudian yang selanjutnya bahwa selain dari masih adanya rasa malu tersebut, adalah masih kurang kritisnya peserta didik itu dalam mempertanyakan ataupun apa istilahnya masih kurang mempertanyakan kaitannya dengan sanggahan ataupun jawaban dari kelompok lain. Seperti itu Pak Husni. Ya baik, tadi Pak Arif sudah mengemukakan bahwa kegiatan dalam kelas kemudian dilaksanakan kegiatan diskusi. Tadi saya dengar ada istilahnya bahwa
siswa kurang fokus dan kurang terlalu aktif dalam kegiatan diskusi. Bagaimana rencana tindak lanjut terhadap kegiatan ini atau siswa yang berkaitan dengan ini? Apakah nanti ada rencana khusus ya yang telah kamu buat? Oke, baik, terima kasih. Terkait tindak lanjutnya, karena yang pertama tadi sebagai catatan bahwa masih kurang kritis maupun masih malu-malu dari peserta didik itu, yang menjadi tindak lanjut saya nanti mungkin karena ini model pembelajaran baru yang saya terapkan di luar dari kebiasaannya anak-anak, jadi mungkin nanti saya akan lebih lebih memberikan pemahaman secara personal terhadap peserta didik supaya kegiatan diskusi kelompok seperti ini akan tetap saya lakukan supaya nanti ada timbul kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam diri peserta didik sehingga nanti pada akhirnya akan membuat mereka bisa kritis, bisa lebih aktif, lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Ya, baik. Berarti ada aktivitas pengembangan diri bagi siswa ke depan ya Pak Riza? Iya. Sehingga nanti tercapai tujuan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Baik Pak Arif, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang dilakukan selama ini? Oke, baik. Terkait percakapan saya dengan Pak Husni terkait kegiatan ini, saya betul-betul fokus terhadap apa yang menjadi bahan pembicaraan mulai dari proses awal pra kegiatan, kemudian di kegiatan inti sampai kegiatan refleksi ini. Nah, jadi setiap apa yang disampaikan Pak Husni saya menyimak dengan baik supaya saya bisa mempersiapkan diri terkait hal yang menjadi inti dari kegiatan ini. Atau adakah hal yang perlu atau lebih ditingkatkan lagi? Apa yang perlu diperbaiki? Mungkin yang perlu ditingkatkan karena terkadang selama kegiatan ini kan beda waktu keberadaan kita di sekolah, jadi mungkin nanti kalaupun ada kegiatan lanjutan, salah satu yang perlu kita perbaiki adalah waktu dari pertemuan itu sendiri, karena kadang ada waktu dari Pak Husni, saya berhalangan dan lain sebagainya, sehingga nanti komunikasi lanjutan dari saya dengan Pak Husni supaya nanti setiap kegiatan berjalan dengan baik. Berarti kita harus persiapan lebih matang lagi. Iya. Jadwal atau schedule-nya. Iya. Supaya kegiatan percakapan atau coaching yang kita lakukan bisa terwujud atau tercapai. Kemudian yang terakhir Pak Arif, apa kira-kira yang Pak Arif lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, atau ada semacam solusi dari yang telah kita lakukan? Oke. Satu hal yang perlu diperbaiki dalam kegiatan ini terkait saya atau saya dengan Pak Husni, yang terpenting adalah komunikasi bisa terjalin dengan baik supaya setiap kegiatan itu kita bisa men-planning atau merencanakan lebih baik lagi. Karena pada dasarnya kalau kita kurang berkomunikasi, ya kita percaya kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Demikian Pak. Ya, jawaban yang paling bagus dan sangat ideal sekali itu kita akan menggunakan ke depannya. Ya, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang dilakukan oleh Pak Arif. Yang telah kita lakukan adalah ada kegiatan pra-observasi kemudian kegiatan di dalam kelasnya dan kegiatan pasca observasi dan terakhir refleksi dari segala kegiatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Pak Arif. Sampai jumpa. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.